oleh mata, walaupun perut manusia itu dibedel, kalau orang hamil dibedel gitu, tidak nampak yang namanya alakoh ini yang mirip lintah ini. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Padahal waktu zaman Nabi Muhammad belum ada yang namanya mikroskop, ya, belum ada. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu bahwa bentuk manusia itu seperti itu? Nah, ini kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Begitulah cara Allah itu menerangkan dirinya bahwa dirinya itu ada dengan menunjukkan sesuatu yang belum pernah dimengerti orang pada saat itu. Memang sebelum Al-Quran itu datang, tidak ada orang yang tahu bahwa manusia itu bentuknya seperti lintah, itu belum ada. Nggak ada artikel-artikel atau embriologi purba itu yang mengatakan bahwa Allah itu bentuknya seperti manusia, nggak pernah. Justru kalau kita lihat di dalam kitab Ayub 10 ayat 10, kitabnya orang Kristen, dikatakan di situ bahwa manusia di dalam rahim itu seperti susu dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Artinya di situ ada seperti setahu saya keju itu ya, yang saya tahu seperti keju krat itu kan, seperti sabun batangan begitu ya. Intinya seolah-olah bahwa manusia itu ada pembekuan di situ, sebagaimana susu yang dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Nah, apakah ini sesuai dengan ilmu embriologi modern atau tidak? Silahkan diadu saja mana yang betul ini, antara yang diceritakan Al-Quran bahwa manusia itu seperti lintah pada mulanya atau seperti keju itu. Nah, begitu. Nah, itu yang betul yang mana? Nah, yang betul itulah, dialah Tuhan yang benarnya, seperti itu. Oke, baik Ustaz Sugi. Jadi untuk Ustaz Lode mau sabar dulu. Iya. Jadi itu hanya penjelasan bahwa itulah Allah sang pencipta itu hidup, diterangkan dengan contoh-contoh bahwa benar-benar Nabi Muhammad menerima itu, diberi ilmu pengetahuan gitu ya. Sekarang kembali ke Bro Tom atau Bro Herdi, mau penekanan atau mau bertanya? Saya penekanan dulu, nanti Bro Herdi bertanya. Jadi begini, ketika Pak Sugi tadi menjelaskan bahwa kita punya otak untuk memahami Allah itu, nah kita tahu kita manusia makhluk itu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas, maha dan maha. Jadi kemampuan otak kita bukan untuk bro, maaf saya potong sebentar. Nanti bisa ditanggapi, bukan Pak. Tuhannya itu nanti kita pikirkan. Nanti bisa ditanggapi, Pak. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita bisa memahami Allah itu dengan akal dan pikiran kita, bisa, tetapi hanya sebatas itu yang kemampuan kita, dan kemampuan tiap orang pun beda-beda secara logika ya. Ada yang logikanya lebih peka, ada yang afektifnya atau perasaannya lebih peka. Jadi otomatis nanti konsep-konsep Allah itu bermacam-macam. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam konteks Kristen, Allah itu yang menyatakan dirinya. Jadi ada pewahyuan secara khusus melalui inkarnasi Yesus gitu, supaya manusia itu bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan dan tidak terjangkau itu melalui kehadiran Yesus di dunia. Seperti itu. Mungkin Pak Herdi bisa lengkapin. Nggak bisa. Sebentar, saya istirahatkan dulu Bro Herdi biar kalau ini langsung ke Ustaz aja. Oke. Baik, silakan Ustaz Sugi ditanggapi. Iya. Jadi otak kita ini bukan untuk memikirkan tentang sosoknya Tuhan. Bagaimana sih sosoknya Tuhan? Bagaimana sih kehidupan Tuhan? Bagaimana Tuhan lagi ngapain di sana? Enggak seperti itu yang saya maksud. Otak kita itu digunakan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Makanya saya contohkan itu tadi. Ya, bukti bahwa Tuhan itu ada. Itu Tuhan itu menunjukkan ya sesuatu yang menurut saya ajaib, karena bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang tidak pernah sekolah apalagi tentang embriologi modern, dia bisa mengetahui sosok manusia yang di dalam rahim sebelum menjadi embrio itu sebagaimana lintah. Ini dari mana Nabi tahu? Padahal tidak ada berita yang menceritakan tentang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Bible pun tidak menceritakan seperti itu. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Dan yang diceritakan di dalam Quran ini benar-benar sesuai dengan embriologi modern setelah adanya mikroskop yang
sangat kuat sekarang, yang sangat canggih, betul lihat dari situ memang manusia itu seperti lintah, ya. Nah, kita tidak perlu ingin mengetahui sosoknya Tuhan seperti apa, itu tidak perlu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, ya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan dia sebagai utusan Tuhan, di dalam Yohanes 5 ayat 36 itu dia mengatakan bahwa kesaksian Yohanes pun tidak diperlukan, karena saksi, ya, bukti bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, itu pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itulah sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan. Artinya Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ini loh yang saya kerjakan, ini loh berasal dari Tuhan. Kan seperti itu. Itu tidak menunjukkan Tuhan nanti datang ke dunia. Yesus nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, Tuhan datang ke dunia untuk menunjukkan dirinya, untuk mengenalkan manusia supaya manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Tidak seperti itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 9 kalau tidak salah, jangan menyebut siapapun Bapa atau Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu yang di surga. Nah, kan seperti itu. Jadi kedatangan Yesus pun untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Apa yang dibuktikan? Yesus mampu melakukan mukjizat-mukjizat, dan Nabi Muhammad pun mampu melakukan mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Dia mampu menunjukkan kepada manusia bahwa di dalam rahim manusia itu awalnya seperti lintah. Ini juga mukjizat. Jadi mukjizat itu tidak harus berupa membelah laut, menghidupkan orang mati, tidak seperti itu. Mukjizat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sementara manusia itu tidak pernah belajar tentang ilmu itu, begitu. Contohnya Musa, keajaibannya Musa itu kan seperti sihir, begitu ya. Karena yang dihadapi tukang-tukang sihir, dan Musa tidak pernah belajar sihir. Ya, Yesus keajaibannya itu seperti pengobatan, ya, menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang saat itu sedang giat-giatnya belajar tentang pengobatan, menghadapi orang-orang yang sedang sakit. Nah, keajaibannya Nabi Muhammad ini lebih kepada pengetahuan. Kenapa? Karena yang dihadapi Nabi Muhammad itu adalah para ilmuwan. Jadi keajaiban itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa melalui proses belajar, ya, itu langsung dari Tuhan, begitu. Oke, baik, Ustaz. Oke, jadi silakan Bro Tom ditanggapi. Artinya kalau memang kenapa mesti Allah turun sendiri menjadi manusia, memperkenalkan dirinya, begitu? Apa nggak ada cara lain? Tentu dengan mujizat-mujizat contoh itu tadi. Silakan Bro Tom. Jadi begini, membuktikan Allah itu ada tidak perlu inkarnasi Yesus. Semua orang melihat alam semesta ini tentu dia akan berpikir ada penciptanya. Sekalipun ada ateis yang menyangkal itu, ya. Tetapi kan itu sudah menyangkali sesuatu yang sebenarnya dia memilih untuk tidak percaya bahwa ada pencipta, kan gitu. Dari sisi negatif itu bisa saya perdebatkan dengan ateis. Tetapi kan kita sekarang sama-sama orang beragama. Jadi setiap orang, ya, bahkan dulu agama-agama primitif pun percaya bahwa ada Allah pencipta, kan begitu. Walaupun dia lihat kilat, dia pikir itu Allah, kan gitu. Dia lihat gunung yang tinggi dan besar dan fenomena alam, dia pikir itu Allah, gitu ya. Tetapi manusia sebenarnya sudah menyadari dari alam ciptaan itu ada pencipta, ada Allah luar sana. Nah, semua manusia itu mengakui itu, ya. Tetapi ada yang menolak, sekalipun secara akal budi itu sudah melawan sebenarnya, ya. Nah, inkarnasi bukan itu tujuannya, ya kan? Kita tahu dalam perjanjian lama hukum Allah itu ini berbicara tentang kehendak Allah yang tidak kelihatan itu menghendaki ciptaannya itu hidup. Bagaimana, kan begitu? Harus bagaimana dia supaya mengenal Allahnya, kan gitu. Apa mengenal Allah ini kan apa yang diinginkan Allah, bagaimana harus kita hidup, bagaimana menyenangkan hati Allah, bagaimana hidup dengan sesama. Nah, diberikanlah hukum Taurat kan lewat Musa. Namun kan kita lihat umat Israel sebagai penerima Taurat itu kan melakukan Taurat itu banyak sekali kegagalan. Itulah sebabnya mereka sampai bahkan dibuang ke tanah Babel.
Bahkan Israel Utara itu dibuang ke Asyur, sampai sekarang udah tersebar, ini nggak pernah kembali lagi kecuali yang selatan. Nah, tentu hukum-hukum di dalam hukum Taurat itu, ketetapan-ketetapan dalam Taurat itu sudah jelas, tetapi manusia gagal menaatinya, gagal memahaminya. Nah, itulah makanya Allah itu sendiri yang turun dan menaati. Iya. Biarkan saja dulu. Ya, maksudnya gini, kenapa mesti Allah turun menjadi manusia? Kan gini sebenarnya penekanannya Ustaz Sugi nih, kenapa mesti Allah turun menjadi manusia memperkenalkan dirinya? Ya. Itu sebenarnya yang perlu ditekankan. Ya itu tadi Bang. Gini loh. Memperkenalkan dirinya. Menurut Tom itu tadi karena Israel itu gagal. Betul. Ya kan? Karena Israel gagal menjalankan hukum Taurat, sehingga Tuhan itu sendirilah yang harus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk mati di kayu salib itu, karena kegagalan manusia dalam menjalankan hukum Taurat itu, begitu ya? Bukan hanya kegagalan dalam menjalankan, tapi dalam memahami. Nah, ya, bro ya. Oke. Jadi begini, Bang. Terus jangan dipotong dulu, biar saya asumsikan seperti ini. Kalau bisa saya terusin. Kalau bisa saya terusin selesai. Aturan, misalnya contoh nih. Bentar aja. Oke. Ketika polisi ini membuat aturan pengendara jalan raya, ya, pengendara kendaraan bermotor harus pakai helm, dan ketika orang tidak sanggup pakai helm, masuk iya polisinya sendiri yang ditilang, Bang. Nah, ini secara logika aja seperti itu. Ini nggak masuk seperti itu loh. Seharusnya ketika Tuhan membuat aturan itu ya harus sudah siap dilakukan oleh manusia. Nah, ini ketika manusia tidak sanggup menjalankan, kok Tuhan sendiri yang harus penting, harus mati di kayu salib dan sebagainya. Apa tidak sama seperti yang saya katakan tadi, ketika orang tidak sanggup memakai helm, polisi sendiri yang ditilang, begitu loh. Coba lanjutlah. Nah, sebenarnya analogi seperti itu, kita menyederhanakan Allah itu seperti polisi lalu lintas kan jadinya. Jadi mau nggak mau, ketika kita berpikir jangan menyamakan Allah, kita mau nggak mau dalam konteks abstrak pemikiran kita sering menurunkan Allah itu kok dalam konsep berpikir kita. Seperti itu, bro ya. Jadi gini, ketika Allah itu berinkarnasi, Yesus itu hadir di dunia, dia tidak hanya memberikan teladan bagaimana hukum itu dijalankan, tapi dengan begitu orang bisa paham. Terus kedua, tidak hanya lewat teladan, tetapi Roh Kudus itu memberi orang hikmat. Jadi orang Kristen itu menerima Yesus, Roh Kudus akan hadir dalam hidupnya, melahirkan yang baru dalam dirinya, itu rohnya, akal budinya pun dibaharui sehingga mampu mengenal Allah dengan benar dan hukum-hukumnya dengan benar, dan itu terpatri di dalam hatinya dan dia bisa menjalankan. Untuk urusan-urusan yang seperti misalnya soal janin, soal teknologi, akal manusia masih mampu untuk dikelola lebih hari lebih maju, makanya teknologi kan sekarang maju. Jadi tidak terlalu bukan itu persoalan yang membuat Allah itu berinkarnasi, bukan. Seperti misalnya tadi bro katakan Nabi Muhammad menjelaskan tentang janin dan sekarang terbukti dalam kedokteran. Ya itu kan satu hal-hal yang alamiah yang bisa dibuktikan ternyata untuk nyampe ke dalam alam pikir kemampuan manusia. Tetapi kalau untuk mengenal Allah dan hukum-hukumnya dengan benar, itu perlu pernyataan khusus, bro. Makanya firman itu menjadi manusia. Seperti itu. Gitu, bro. Nah, jadi dalam perspektif Anda tadi seolah-olah Tuhan ini gagal membuat peraturan, ya, sehingga Tuhan sendirilah yang harus mati untuk menebus dosa manusia, kan begitu ya. Nama Tuhan itu kan maha kuasa, gitu loh. Maksud iya dia membuat peraturan yang tidak bisa dijalankan manusia. Ini sungguh aneh kan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ini mengalami kekurangan. Ada yang tidak diketahui oleh Tuhan, sehingga yang dia buat ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau di dalam Islam tidak, ya, justru peraturan-peraturan Tuhan itu sangat
kalau di dalam bahasa Islam itu sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Maka ketika aturan-aturan Tuhan itu dijalankan, ya manusia akan merasakan kedamaian, akan merasakan nyaman, dia akan menjadi manusia yang merasakan menjadi manusia yang sesungguhnya, seperti itu. Ya, apalagi tadi yang mau ku terangkan agak lupa. Iya, jadi Aduh. Jadi Tuhan dalam konsep iya. Oke, lanjutlah nanti. Oke, aku lanjut ya. Jadi ketika Allah dalam konsep Kristen Iya, itu lanjut. justru tidak pernah gagal, manusianya yang gagal. Buktinya kalau kita bilang, oh manusia diberikan aturan dia mampu, tidak semuanya kan. Buktinya kalau dalam Islam pun tidak semua manusia kan mampu melakukan, ya gitu ya kalau dalam. Itu yang mau saya katakan tadi. Tetapi kalau dalam Kristen, Ingat jadi saya. iya memang itu enaknya kalau diskusi Pak, kita jadi ingat kan. Nah, jadi dalam konsep Kristen ketika Allah itu gagal, ketika bukan Allah yang dibilang gagal, ya saya koreksi perkataan saya, bukan Allah yang dibilang gagal, tapi manusianya yang gagal menaati. Tetapi Allah itu penuh kasih, dia menjadi manusia untuk membantu manusia itu mencapai tingkatan yang sebenarnya mampu dia lakukan di masa lalu, tetapi karena dia memilih taat pada bujuk rayu iblis, akhirnya dia jatuh. Gitu dah. Allah datang untuk mengangkat manusia itu balik pada eksistensi yang sebenarnya, sehingga dia mampu mengenal Allah dan hukum-hukumnya dan melakukan itu dengan setia dalam hidupnya. Ketika nanti di akhir zaman dia bisa masuk surga. Gitu kira-kira ringkasnya, Pak. Gitu. Jadi bukan Allah yang gagal. Nah, ketika manusia gagal, ya, ketika Tuhan membuat aturan-aturan, terus manusia itu tidak sanggup menjalankan, gagal menjalankan, itu seharusnya konsekuensinya manusia itu yang harus bertanggung jawab. Kan sangat jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu, bahwa yang berdosa yang akan mati, yang bertobat yang akan mendapat berkat. Begitu. Jadi seharusnya bukan Tuhan yang turun, karena manusia kan sudah diberi pilihan. Kalau kamu mau taat kepadaku, ini balasannya surga. Kalau kamu ingkar kepadaku, ini neraka balasannya. Tuhan sudah memberi kabar seperti itu di dalam kitab suci. Nah, kalau Tuhan sudah memberi kabar seperti itu, dan manusia tetap melanggar, dia harus menanggung akibat itu tadi. Bukan Tuhan sendiri yang harus turun ke dunia untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Kalau memang Tuhan itu menginginkan manusia itu selamat, memang Tuhan menginginkan manusia itu selamat semua, ya kan. Nah, kalau Tuhan itu, kecuali kalau Tuhan itu tidak memberi pilihan, ya, tidak memberi manusia pilihan, wajar Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia. Tapi kan Tuhan sudah memberi pilihan. Ini loh, kalau kamu baik ini balasannya, kalau kamu jahat ini balasannya. Jadi untuk apa lagi Tuhan menciptakan neraka kalau Tuhan sendiri harus datang ke dunia itu, gitu ya. Jadi bagaimana yang logis? Manusia harus bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya. Makanya Yesus juga berkata demikian, manusia itu diadili sesuai dengan perbuatannya. Nah, begitu. Betul sekali, Bro. Jadi gini, keadilan Allah itu adalah ya memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran dari hukum yang sudah diberikan. Ya, makanya disebut Allah itu Maha Adil. Tapi harus kita ingat salah satu sifat Allah lagi, yaitu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, disitulah letaknya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga Dia rela menggantikan kita manusia, memberi kita kesempatan kembali untuk hidup benar, hidup taat. Dia rela menanggung kesalahan kita supaya kita yang menerima Dia mau bisa hidup, ya, hidup benar di hadapan Allah ke depannya. Itu seperti itu. Jadi keadilan Allah dan Maha Kasih sayangnya Allah itu berjalan seiring sejalan dalam konteks Allah menjadi manusia dan berkorban untuk manusia. Nah, ketika manusia masih menolak kasih yang luar biasa ini, wajarlah ketika nanti di penghujung akhir zaman, manusia yang menolak Dia dilemparkan ke api neraka. Jadi
sudah seimbang antara keadilan dan kasih sayang itu. Begitu, Bro. Oke, baik, karena ini udah larut malam. Kalau bentar ya, saya komentari bentar ya. Iya, silakan. Kalau Tuhan dia mengorbankan dirinya, maka dia kehilangan maha adilnya. Apa kehilangan maha adilnya? Karena jelas-jelas yang berbuat yang harus menanggung. Nah, ketika Tuhan itu nanti mati di tiang salib untuk menanggung dosa manusia, taruhlah itu ajaran maha kasihnya, tapi dia kehilangan maha adilnya. Jadi yang betul bagaimana? Tuhan menunjukkan maha kasihnya dengan cara mengutus para nabinya. Jangan sampai kamu masuk neraka. Caranya apa? Diberi petunjuk. Sama seperti pencipta HP ini, untuk memperbaiki HP-nya, dia tidak perlu turun kepada HP-HP yang kita miliki. Beri buku panduan. Kalau kamu ingin baik, kalau HP-mu ingin baik, cara ngecasnya seperti ini. Harus standarnya ini. Jangan sampai kena air, jangan sampai dibanting misalnya. Itu maksud ya Tuhan nggak bisa seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam bentuk Tuhan maha kasih, maha adil, dia mengutus para nabinya menyertai buku panduan itu tadi. Nah, kalau manusia sudah diberi buku panduan tapi dia tidak mau mengikutinya, jangan salahkan Tuhan kalau dia masuk neraka. Sama, kalau HP ini sudah diberi buku panduan, tapi kamu tidak mau ikuti apa yang ditulis di buku panduan itu, jangan salahkan pabriknya jika HP-mu cepat rusak. Seperti itu. Betul. Jadi HP itu ketika lanjut yang lain, silakan. Ya, gini sebentar. Jadi karena ini udah larut malam. Mungkin penekanannya saja, terus kemudian closing statement nanti ke Ustaz Sugi. Oke, ini saya closing statement saja ya. Jadi gini, jadi betul HP itu ketika diproduksikan dia bagus ya kan. Kalau reject memang dia dipulangin kan, ada garansinya. Tapi taruhlah bagus gitu ya. Ada buku petunjuknya, tetapi orang mengikuti buku petunjuk pun itu ternyata HP itu rusak. Nah, ada bisa kita searching di YouTube cara memperbaiki HP itu, tetapi tetap aja tidak semua orang mampu itu. Tetap aja bawa ke tukang servis. Makanya manusia juga itu begitu. Ketika jatuh ke dalam dosa kan hukum Taurat diberikan juga. Ya kan? Untuk orang itu bisa paham, mengenal dosa dan mengenal maksud Tuhan yang sebenarnya bagaimana yang benar. Tetapi kan tidak bisa manusia itu menservis dirinya, memperbaiki dirinya. Itulah sebabnya Allah datang membayar, menggantikan mereka, menebus dosa mereka supaya apa? Ringan itu pikulan beban dosanya. Misalnya orang pikul 100 kilo sambil nyangkul, kan itu udah susah nyangkulnya. Jadi ketika orang terima Yesus, beban 100 kilo itu ditaruh, dia nyangkul yang baru, lahan yang baru, sehingga pekerjaannya selesai di dunia ini, sehingga di ujung penghujung dunia nanti ya, kamu sudah mengerjakan yang baik, kan gitu. Jadi yang sudah bebannya dia sudah lepas, dia bisa enak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kasih sayang Tuhan dan keadilan Tuhan itu berjalan beriringan di dalam Kristen. Ketika manusia diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup dalam kebenaran dengan jalan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam hatinya terjadi kelahiran baru. Roh Kudus berdiam mengajari dia apa yang baik, apa yang benar, mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci dan menerapkan dalam kelakuan. Karena hikmat itu datangnya dari Roh Kudus itu yang memberi penerangan. Seperti itu kalau dalam Kristen, tidak hanya bergantung sama pikiran manusia yang terbatas. Itu kira-kira closing statement dari saya, Bro. Terima kasih. Oke, makasih, Bro. Silakan Ustaz Sugi. Oke. Closing teman saya ya, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia maha bijaksana, dia maha adil, dia maha kasih. Ketika Tuhan ingin menjalankan keadilannya, dia tidak akan menabrak atau menerjang sifatnya yang lain ya. Kalau Tuhan misalnya datang berwujud menjadi manusia, maka dia kehilangan sifatnya, yaitu dia tidak akan menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika dia mati berarti untuk menebus dosa manusia, berarti dia kehilangan
sifat keadilannya, karena yang namanya adil itu sesuai yang berdosa yang akan mati, yang bertobat mendapat berkat. Artinya orang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Itu Tuhan maha adil ya. Jadi kalau dia mati berarti Tuhan tidak maha adil. Dia ingin menjalankan kasihnya tapi kehilangan keadilannya ya. Jadi bagaimana? Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita melalui kitab sucinya. Terserah manusia mau menjalankan atau tidak ya. Itu sudah dipasrahkan kepada manusia. Manusia sudah diberi pilihan oleh Tuhan. Kalau kamu ingin ikut aku, kamu akan mendapatkan surga. Jika kamu tidak mau mengikut aku, kamu akan mendapatkan neraka. Maka Yesus berkata ketika ditanya oleh orang kaya, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal itu? Jawab Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Sesungguhnya yang baik itu hanya Allah saja. Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan orang tuamu, kasih sesamamu. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Dijawab oleh Yesus, kalau demikian kurang satu lagi. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Jadi menurut Yesus sendiri untuk mendapatkan hidup yang kekal, itu harus menjalankan segala perintah Tuhan. Yesus tidak mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percayalah aku mati di salib. Yesus tidak mengatakan itu. Tapi Yesus mengatakan, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jadi, untuk mendapatkan surga, ikutilah perintah Tuhan dengan cara mengikuti apa yang diajarkan para nabinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Sugi. Terima kasih Broto. Makasih Pak Ustadz Sugi. Makasih semuanya kawan-kawan. Oke. Sama-sama. Malam ini nanti lain kali Bro Herdi ya. Sebentar Bro Herdi, sebentar. Ini karena direkod ya. Jadi sebelum ditutup, saya kembalikan dulu kepada yang punya hajat ke Ustadz Laude. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Santai aja. Silakan. Memperbaiki handphone kita, ya kita tidak mesti jadi handphone untuk tahu yang masih kira-kira kerusakan apa, yang di mana nih rusaknya handphone saya ini. Ya tidak perlu saya menjadi handphone untuk tahu itu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita tentu saja harus tahu panduannya. Panduannya di mana? Tentu ada di buku manualnya. Itulah cara kita memperbaikinya. Terus kita mencari komponennya untuk memperbaiki itu. Ya siapa yang memperbaiki itu? Tentu saja tukang servisnya. Tukang servis yang memperbaiki handphone itu tidak perlu tukang servis itu mau jadi handphone dulu untuk tahu itu. Ya dia tinggal membaca aja dari buku panduan.